Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin. Kemudian halaman 4 kitab Sulukul Abdi ila Ma'rifatillah. Maka atas demikian itu sukalah hamba yang fakir di dalam ilmu dan taksir di dalam ibadah menyusun satu risalah kecil tentang sebahagian jalan-jalan hati menghadap Allah Ta'ala. Innamas saliku wa huwal qalbu, serta badan juga mujahadah. Maka atas demikian itu surah Al-Isra ayat 19. Nah, jadi itunya tuh surah Al-Isra ayat 19 karena itu isim isyarat. Isim isyarat itu mubham. Al-mubham yabtakir ilal bayan. Nah, jadi pondokan nang bekitab itu tuh ditulis yakni surah Al-Isra ayat 19. Halaman 3 semalam. Nang waman aradal akhirata, siapa orang yang menghendaki akhirat, mudahan surga berdataan, mudahan selamat dari api neraka. Waman aradal akhirata wasa'a laha sa'yaha, lalu inya menjalani akan jalan akhirat. Wa huwa mu'minun, wa hal inya beriman. Nah, jawabannya waman aradal akhirat wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Mereka itulah usaha-usaha mereka itu sukses, itu berhasil, itu dikabulkan Tuhan. Nah, dengan itu surah Al-Isra ayat 19. Sukalah hamba yang fakir di dalam ilmu. Fakir itu artinya berhajat, fakir itu artinya kadeda beisi di dalam ilmu, dan taksir di dalam ibadah. Taksir itu artinya kurang, ya kah? Kada banyak di dalam ibadah, menyusun satu risalah kecil, satu kitab nang halus, nang isinya tentang sebahagian jalan-jalan hati menghadap Allah. Nah, jadi kitab ini memandir masalah hati. Dinta fikih sudah, tauhid sudah, tasawuf pulang. Nah, jadi kita memandir masalah hati. Hati ini kayak apa menghadap Allah. Ini wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sebagaimana kita sembahyang, ya Allah ulun hadapakan hati ulun ya Allah. Dinta selama ini hati kita nang dihadapi dunia, membelakangi Allah. Mudah-mudahan berkat duduk mengaji di majelis semacam ini, mudah-mudahan kita belajar hati ini menghadap Allah. Sebenarnya kiblat hati Allah. Kiblat hati itu Allah. Munya kita ke dunia hati kita berarti salah kiblat kita. Sembahyang munya ke salah kiblat kada sah. Karena diantara syarat sah sembahyang kiblat sama itu. Sedangkan dunia itu kiblatnya ke kita sudah. Mikrofon arahnya kemana, baju arahnya kemana, kacamata arahnya kemana, ke kita sebenarnya. Allah menciptakan dunia untuk kita. Nah, si kita ini diciptakan Tuhan untuk siapa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, jadi oleh karena itu Allah ciptakan dunia, Allah ciptakan iwak, Allah ciptakan tumbuh-tumbuhan makanan untuk kita. Nah, tinggal kitanya ininya aja lagi untuk siapa? Kita untuk Allah. Kita ibadah kepada Allah. Jadi jangan tak salah kiblat. Jangan tak paling handut. Nah, jadi kita membawa hati kita menghadap Allah.
Ujar ulama, innamas saliku huwal qalbu. Hanya saja yang suluk, hanya saja yang berjalan menghadap Allah itu adalah huwal qalbu, adalah hati kita. Hati. Nah, dinta. Bukan badan kita. Kalau badan kita ini saparnya sapar zahir. Badan kita ini saparnya sapar jahir. Jahir itu artinya minal akwan ilal akwan, minal kaun ilal kaun. Minta dari alam ke alam. Minta. Kita tulak umroh sampai ke Mekah. Tontong 12 hari boleh. Ya kan? Boleh pulang ke benua. Itu ngarannya minal akwan ilal akwan namanya. Dar itu daur itu berputar. Perut lapar, bawa makan kenyang, habis kenyang, lapar aja pulang. Jadi itu pang hidup nek panjang sesengot dikarek panjang aja pulang. Nah itulah hidup kita. Nah ini namanya safar jahir. Nah kita menghendaki bukan musafir kita, hijrah kita dari duit ke duit, dari guring ke guring. Kita menghendaki dari dunia ke akhirat, dari makhluk ke Allah. Nah inilah yang kita kehendaki, safar batin, safar rohani. Ada istilah safar spiritual, perjalanan spiritual, rohani kita, batin kita. Kalau dunia ini tidak ada ujung, dunia ini tidak ada ujung. Dunia ini kayak bulat, hanya imbah di kapung dapat bulat di bati sipak ke kawan. Lapahnya pak orang bawa bulik kartu merah. Jadi oleh karena itu itulah dunia. Jadi oleh karena itu kita menghendaki musafir itu minal kauni ilal mukawwani. Kawwana yukawwinu takwinan bahwa mukawwinun. Mukawwin itu artinya Allah yang menciptakan langit bumi, Allah yang menciptakan alam. Bukan intikal kita dari alam ke alam. Tidak. Kada habisnya Reda habisnya muntong beluang, burit beluang. Coba pikirkan. Muntong beluang, burit beluang. Songsong turun subuh cari duit. Ulihi duit, tukar beres. Parut lapar bawa makan. Ngaran dimakan habis beres. Cari pulang duit. Panjang sesingot. Bejuhur kada, beesar kada lah. Nuntut ilmu kada lah. Kaya rugi. Bukan dilarang cari duit, ya kah? Bukan dilarang berusaha. Yang dilarang itu cari duit ke sembahyang, berusaha tertinggal majelis ilmu. Itu rugi, itu rugi. Jadi perjalanan yang rugi adalah perjalanan seperti keledai yang menghancur padi, nya berputar. Nah, berputarnya. Jadi banih itu behangkopnya lalu jadi beres. Di depan pabrik lagi bahari tak. Ada nak manusia yang sama itu, supaya banih itu jadi beres tak. Tabulik ngarannya, daur tabulik. Iya kah? Inta muntong beluang, burit beluang. Ya Allah, bawa makan, bawa bahira. Cari duit, tukar beres, habis biasa pulang cari duit. Munya tak tinggal ibadah, rugi. Jadi orang yang kada rugi itu apa? Inya kada semata-mata menjadikan badannya itu hijrah. Inya menjadikan rohaninya, spiritualnya. Kita ini ada badan, ada jasmani, ada rohani. Yuk kita belajar membawa hati kita kepada Allah. Papirru ilallah. Larilah kalian kepada Allah. Anna ila rabbikal muntaha. Bahwasanya kepada Tuhan engkaulah al muntaha,
akan tempat berakhir. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. La yanfa'u malun wala banun illa man atallah biqalbin salim. Nah, jadi oleh karena itu kita duduk di majelis semacam ini, kita membuka pikir kita, membuka hati kita. Apa yang kita buka? Orang yang beruntung adalah orang yang hijrah minal kaun ilal mukawin, daripada dunia kepada akhirat. Nang waman aradal akhirat semalam dah, ya kah? Dari makhluk kepada Allah, itu tak, inilah hijrah nang beruntung. Adapun nang taputar itu rugi, awak lapah umur terbuang. Itu tak, dunia tertinggal. Ada orang mati membawa dunia. Innalillah wa inna ilaihi rajiun. Tulisannya di papan nang halus tuh, telah meninggal dunia. Dia pernah lagi telah membawa dunia. Berarti dunia ditinggal. Nang malam siang malam mengapung dunia. Belum tentu dapat. Senuruh dapat dikit, senuruh banyak tinggal. Entah. Jadi ada perjalanan yang perlu nang kita bawa hati kita, ruhani kita, spiritual kita kemana? Menghadap Allah, menghadap Allah, menghadap Allah. Dunia ini jangan tinggalkan berdahulu di hati kita. Tinggalkan supaya mati itu jangan sakit. Karena cinta lawan dunia kada hendak berpisah, karena sakit hati. Yang nang berjujutan lawan Israel tak? Di mau apakah dihanggus Israel? Nah, jadi innama saliku wahwal kalbu, hanya saja yang suluk kepada Allah adalah hati. Itulah barangkali di dalam hadis Nabi riwayat al jannatu tahta aqdamil ummahat jar. Surga itu di bawah telapak kaki kuitan. Mama, di dalam mama itu disebut abah, karena umuka hanyar abuka. Mama ikam hanyar abah ikam. Nah, jadi si abah tinggalam di dalam mama. Jadi kita bakti kedua-duanya. Lawan mama bakti, lawan abah bakti. Sama itu. Nah, surga itu di bawah telapak kaki kuitan. Kuitan guring cari i. Dia terlihat surga di batis. Ada tahilalat aja. Mana surganya? Oh, kita belajar ilmu alat, kita belajar ilmu balaghah, kita belajar isti'arah, pinjam kata. Itu pinjam kata. Surga itu di bawah kaki orang tua. Maksudnya di bawah hati orang tua. Jadi al-qulub kal aqdam. Hati itu seperti kaki. Di mana wajah sabah persamaannya? Pi alatis sairi, pada alat berjalan. Kita mau biisi batis nyaman ke masjid, kita biisi batis nyaman ke majelis taklim, kita biisi batis nyaman ke pasar, kita ke biisi batis nyaman berjalan. Nah, itu biisi batis tuh bawa berjalan, karena memang batis tuh tugasnya gawiannya berjalan. Nah, si hati ini seperti batis kaki tadi, di mana alat berjalan. Batis alat berjalan, fisik kita, zohir kita. Ya, minal kaun ilal kaun tadi. Ya kan? Adapun ruhani kita, spiritual kita, inya pun punya kaki juga. Apa batisnya? Hati kita. Hati kita ini. Nah, jadi oleh karena itu ridallah fi ridal walidain, sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha andaknya di mana? Di hati. Sarik murka andaknya di mana? Di hati. Hati kuitan tumunya ridha, insya Allah anak itu surga. Murka sarik kuitan tuh nah, itu bisa neraka. Jadi oleh karena itu carilah ridha kuitan. Orang yang mencari ridha kuitan sama hukumnya mencari surganya Tuhan. Karena al jannah
tahta aqdamil umahat, surga itu di bawah telapak kaki kuitan. Maksudnya hati kuitan. Nang ulun sahid, hati itu kayak kaki gitu nah. Nah jadi innama salik wa huwal qalbu. Nah berarti penting banget jaga hati. Penting jaga hati. Penting. Bahkan ada kata-kata ulama, ujar ulama, waman arada suratas sayri ila hadzal maqami fal yavraq qalbahu wa yunazzibhu alat tamami. Siapa orang yang menghendaki cepat berjalan itu cepat, anum je orangnya wasil sudah gitu nah. Itu tak. Nya orang nang wasil lawan Tuhan itu macam-macam tak. Gitu tak. Tergantung alat tadi. Berjalan, bersepeda, berkendaraan, bermobil. Mobil tuh gitu macam-macam mobilnya pula. Gitu tak. Ada nang sebulan wasil lawan Tuhan. Ada nang setahun wasil lawan Tuhan. Ya kan? Ada nang berpuluh-puluh tahun hanya ma'rifah lawan Tuhan. Pinta. Jadi kada sama tuh hasilnya, ada sama. Enggak sama. Nah, jadi siapa nang hendak cepat, kita ini pasti hendak cepat. Waman arada suratas sayri. Siapa orang yang menghendaki hendak cepat berjalan ila hadzal maqami, kepada ini makam nihayah, makam makrifah kepada Allah, falyabrak, faraga yafragu atau faraga yabrigu, falyabrik, hendaklah inya mengosongkan apa yang dikosongkan, qalbahu, akan hatinya, kosong daripada dunia, daripada syahwat dunia. Nah jadi oleh karena itu orang musafir itu pasti kada banyak bawaan, punya banyak bawaan lambat hanya sampai. Apalagi ada jajarat, ada kekait, timbarat. Kita nih ada timbarat tuh ya dosa kita, dosa di mata, dosa di telinga, dosa di muntung. Coba pian kita rasa seberata kita nih kulir bangun malam, kulir baca Quran. Waktunya ada, tak ilang ya, cuma bebulik pulang. Qurannya ada, tak tiring ya, cuma kada tak baca. HP hari-hari aja di tangan. Ya hendak guringnya bangun guring. Yang ditonton receh itu nang murah-murah. Tak. Memang tertawa bang, cuma tetap yang murah. Nah dia tak. Nah jadi oleh karena itu kita ini hati itu kayaknya berat hati kita, berat bangun malam, berat baca Quran, berat bersedekah, berat baca salawat, berat macam-macam tak. Apa nang maulah berat? Iya dosa di mata, dosa di muntung, si dosa gitu nah. Oh berarti hati ini penting. Inilah maudu'nya ilmu tasawuf adalah al-qalbu. Maudu' itu judulnya, nang dituju intinya, pembahasannya nang di dada ini nang jagalah hati. Nah ini tetap ini hati ini nang dijaga, hati ini dijaga, karena nang suluk kepada Allah itu hati. Hati, karena hati ini mun garing di mapa hendak berjalan inya nang kayak awak juga ya garing, kada kemana-mana tak diranjang ya pinta. Nah jadi oleh karena itu juga hati kita. Jadi sekali lagi penting badan kita sehat, hijrah minal qaun ilal qaun, penting lagi hati kita bersih supaya hijrah kita minal qaun ilallah al muqawwin yang menciptakan langit bumi ini. Nah jadi kebersihan hati itu penting banget.
penting. Karena biqadri tahliyah takunu tahliyah, wa biqadri tasfiyah takunu tarkiyah. Jadi menurut kadar kebersihan hatilah kita itu mudah berjalan lawan Tuhan. Cucuk subhanalladzi asra bi abdih, maha suci Allah yang menjalankan akan hambanya. Subhanalladzi asra bi abdi, Allah mentakdimkan kalimat subhanalladzi, maha suci. Suci dulu. Sembahyang aja berwudu, sembahyang aja tayamum, sembahyang aja mandi, taharah, suci dulu. Allah kada menerima sembahyang orang mun kada suci. Jadi sebelum Isra Mi'raj tah dibedah hati Nabi, ya kan? Dibasuh hati Nabi. Nah, jadi biqadri tahliyah itu dengan kadar kebersihan hati takunu tahliyah, jadinya keindahan hati. Jadi keindahan hati menurut kebersihan hati. Wa biqadri tasfiyah takunu tarqiyah. At-tarqiyah, tarqiyah itu naik, tarqiyah naik. Jadi sekadar inya bersih, sekadar itu hatinya naik kepada Allah. Nah, mudahan dosa kita diampuni Allah. Amin ya Allah. Kita nih rawan maksiat, lain rawan kecelakaan lain. Kita nih musafir nih, ada tulisan di pinggir, hati-hati, kurangi kecepatan. Karena di sini rawan kecelakaan. Rawan tuh apa rawan? Lain nasi rawon lain. Rawan tuh mudah. Rawan itu rancak, sering. Kita nih rawan maksiat. Mata kita nih mudah banget maksiat. Imbah buka HP selesai. Muntung kita nih rawan maksiat. Bujur aja 5-6 menit nang baik dipandir, sisanya orang dikuyai. Kita ini ketujuh banget ngeduhi orang. Kita ini kurang baca Quran bang, kurang baca salawat bang. Jadi ketika muntung maksiat, maka muntung ini kulir baca Quran. Ketika mata ini maksiat, maka mata ini kulir memandang kebaikan. Ketika telinga ini rancak maksiat, maka telinga ini kulir mendengar kebaikan. Kita ini ada jajarat, ada timbarat. Cucuk Imam Al-Ghazali di Minhajul Abidin, imbah akabatul ilmi itu akabah taubat. Karena ilmu ini kadang kalau diamalkan mungkin ada dosa, ada timbarat, ada jajarat. Jajarat tuh jajarat betis, 5 pahandak bejalan, betis tajarat. 5 pahandak ringan bangun, hati berat. Pacul, nang jajarat tuh pacul, timbarat tuh pacul. Nah dipacul. Nah ini pentinglah kebersihan hati. Mudahan hati kita bersih. Ini pang kitabnya nah karena kita belajar. Mudahan karena selamat dari riya, dari ujub, dari sum'ah. Karena belajar karena di dalam kitab sini kita memaculi timbarat gitu supaya nang ringan hati menghadap Allah. Kita memacul jajarat supaya kita laju buka. Jadi waman arada sur'atas sair ila hadzal maqam falyabrak qalbahu. Nah ini kosongakan hati, bersihkan hati, wa yunazzibhu ala tamam, dan bersihi hati secara sempurna. Nah jadi jagalah hati. Hati penting karena hati inilah yang berjalan kepada Allah. Nah ketika hati kita berjalan kepada Allah, nah kita berhajat lawan tukang bimbing. Kita ke Mekah, kita ke Madinah, ada namanya apa ngarannya tour leader. Mengapakah bahasanya tak?
tour leader. Goit, tukang irit, goit, tour leader. Mutawib. Kita berhajat lawan mutawib, kita berhajat lawan tour leader, kita berhajat dengan goit, cuma dibaca goit. Yang tukang irit, tukang bimbing. Siapa gaib kita? Adalah murabbi, mursyid. Murabbi, orang yang membimbing rohani kita. Mursyid, orang yang membimbing akal kita. Jadi ada membimbing hati, ada membimbing akal. Guru irsyad itu menunjuki ilmu, sedangkan guru murabbi itu menunjuki hal, ahwal, akhlak. Nah, jadi ada ilmunya, ada akhlaknya, ada adabnya. Jadi oleh karena itu ada istilah guru murabbi, mursyid. Yang membimbing ilmunya ada, yang membimbing ibadahnya ada. Ya kah? Nah, disebut tour leader tadi. Kita berhajat tak lawan guru. Dah mau dak berguru. Kada mau kada duduk hadir ke majelis ilmu. Isra masdar daripada asra. Asra itu fi'il rubai, fi'il sulasi mazid, pertambahan satu huruf. 4 huruf rubai-nya, tambah hamzah di awal kalimat. Asalnya sara. Sara itu berjalan. Ada ulama lugat nih, diantaranya sekalipun bermacam khilafiyah makna, ada yang mengarti sara itu artinya berjalan malam. Cuma berjalan malam finis pilail awal, separuh awal malam, itu namanya sara. Sara itu berjalan malam. Dan Asra itu berjalan malam juga, cuma finis pilail akhir, separuh malam akhir. Cocok Isra Mi'raj itu di atas jam 12. Sepertiga malam. Sebelum fajar, sebelum timbul fajar, Nabi kita dah sampai sudah ke Mekah. Isra Mi'raj itu sekitar 2 jam 3 jam. Maunya jam 2 lah, jam 2, jam 3, jam 4. Nah, sekitar 2 jam 3 jam ya. Isra Mi'raj tuh cuma kisahnya panjang luar biasa. Gitu. Itulah mukjizat, itulah harikul adat, itulah iman yang menjawab, bukan semata-mata akal. Punya akal semata-mata dia percaya, dusta. Nah, jadi oleh karena itu yang kita sahid berjalan malam. Berarti kalau berjalan malam itu kadab. Kita berhajat lawan lampu. As-sairu sairani. Berjalan itu ada 2 perkara. Ada as-sairu ilallahi, ada berjalan kepada Allah. Yang kedua as-sairu fillahi, ada berjalan di dalam Allah Ta'ala. Jadi ada as-sair ila, ada as-sair fi. Orang yang berjalan kepada Allah inilah disebut makam bidayah. Bidayah itu makam orang yang suluk. Nah, mudahan kita termasuk orang yang suluk. Amin. Orang yang berjalan di dalam makam bidayah, yakni orang yang suluk, kayak kita kepingin menghadap Allah, inya berhajat kepada 2 nur. Inya berhajat kepada 2 cahaya. Karena mun kada ada cahaya, kalau kau tak jejak lubak, kalau kau tak juramba masuk ke dalam jurang macam-macam, apa perjalanan malam nih, ngaran malam kadap kita berhajat dengan 2 cahaya. Ya, cahaya yang pertama nurul ilmi, cahaya ilmu. Al ilmu nur fil hidayah. Ilmu itu adalah cahaya di dalam menunjuki. 1, nur yang pertama cahaya ilmu. Nur yang kedua
nurul ibadah. Cahaya Quran, cahaya salawat, cahaya zikir. Kita baca tasbih, kita baca tahmid. Itu mengandung cahaya. Ilmu mengandung cahaya, Quran mengandung cahaya, salawat mengandung cahaya. Kita berhajat, hati kita tuh berhajat dengan dua nur itu. Jadi sekali lagi kita kepingin hati kita nih menghadap Allah. Apa umur tua sudah? Kemudian sehat panjang umur. Ya Allah, jangan matiakan kami ya Allah, kecuali kami makrifah lawan pian, wasil kepada pian. Jadi orang berjalan kepada Allah kayak Nabi kita Isra Mi'raj lailan di malam hari, subhanalladzi asra bi abdihi lailan, malam itu kadab, berhajat lawan nur, lawan cahaya, karena cahaya itu menunjuki mana jalan yang bujur, mana jalan kada bujur, mana itu rintangan, mana itu kada rintangan. Dua, kita berhajat nurul ilmi dengan nurul ibadah. Nah, kemana mau ambil nur ilmu tuh, cahaya ilmu tuh? Syekhun mursyid, guru mursyid. Kita berhajat kepada cahaya ibadah. Siapa nurul ibadah? Kita ambil lawan siapa? Agennya, cari agennya. Siapa agennya? Murabbi. Jadi murabi melajari kita ibadah, mursyid melajari ilmu. Guru murabi menunjuki nurul ibadah, sedangkan guru irsyad menunjuki nurul ilmi, cahaya ilmu. Jadi sekali lagi, asair ilallah, orang yang berjalan kepada Allah, makamul bidayah, berhajat kepada dua cahaya. Pertama cahaya ilmu, yang kedua cahaya ibadah. Kita berhajar kepada tor leader, berhajat kepada murabi mursyid nang membimbing kita, nih ilmunya, ini nih amalnya. Abah guru sekumpul, masya Allah, ya kan? Belajaran sore Kamis, malamnya langsung burdahan. Belajaran sore Ahad, malamnya langsung Maulid Al-Habsyi. Jadi abah guru sekumpul tuh nampak banget bagi kita, sidin itu mursyid, sidin itu murabbi, sidin itu tor leader. Mudahan kita cinta orang soleh, amin ya Allah. Ini penting nih, atibaul qulub, dokter hati ini nih, dan dokter awak aja, dokter hati nih, dokter hati. Oke, kita sayang lawan awak kita, cuma awak kita ujung-ujungnya tanah memakan. Ulat ampunnya lidu diwat turab. Lihat talqin, dengarkan talqin. Yang kembali kepada Allah itu bukan badan kita, yang kembali kepada Allah itu hati kita. Nang man atallah bikalbin salim itu nah, ngintu nang kembali ke Allah. Ya ayatul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ini nang ayah syukur tuh menangis membaca talqin tak? Ayah syukur tuh menangis dan baca talqin nang pintangan nang ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i gitu nah. Rupanya ada santri murid sidin memperhatikan guru, timbul muskil pertanyaan, guru, ayah, pian ulun perhatikan setiap membaca talqin pintangan ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah irji'i, pian agak menangis, bahkan pian bujur-bujur menangis. Mengapa pian menangis? Ujar sidin, aku jisin jadi menangis, aku punya mati mutmainnah lah, nang ada nih amarah, nang ada nih lawamah. Apa nafsu orang awam di kitab Siyarus Salikin dua aja. Apa nang dua? Amarah, lawamah. Hitam putih, kita nih hitam putih. Ulun ngira terang 7 aja hitam putih. Kita nih hitam putih. Muntong nih bisa nyambati orang, muntong nih bisa juga bersalawatan. Kita nih ingkul Inggris. Mudahan kita mati jangan di awam. Mudahan kita mati makrifah kepada Allah.
Mudahan kita wahsil kepada Allah. Nah ini nang kita tuju ini, nang kita kehendaki ini, kita nang kehendaki. Mudahan istiqamah duduk semacam ini. Tuhan menghendaki wasil tuh tumat ya sebelum mati diberi Tuhan makrifah. Amin. Nang beberapa detik, beberapa menit tuh nah, mudahan diberi Tuhan. Pian jangan kayak apa nih? Awak Tuhan sudah ilmu kada jua, apa ibadah kada jua. Mudahan diberi sebelum mati. Amin. Jazab majzub. Tuhan gampang menarik tuh gampang. Tumat ya Tuhan menarik mau unjuki makrifah tuh. Mudahan diberi Tuhan sebelum mati makrifah khasah nih nah. Amin ya Allah. Nah berhajat kita tak. Nah ketika kita masuk ke dalam sair yang kedua, perjalanan yang kedua, asair fillah, orang yang berjalan di dalam Allah, fi sabilillah, fillah, asair fillah. Inilah orang makam nihayah, orang yang sudah wasil kepada Allah. Kita ini salik, belum lagi wasil. Kita ini habib, belum lagi arif. Kita ini di bidayah, belum lagi di nihayah. Kita ini masih musafir, belum lagi kita sampai. Nah kita ini membaca perjalanan hati-hati orang yang sampai kepada Allah. Mudahan kita termasuk termasuk. Jadi berkat bededangar itu mudahan kepingin itu tanah nang duduk semacam ini nih. Nah, dipikir-pikir, beneran selama ini kita dunia aja, padahal dunia ini tinggal nang dihadap Allah. Sebelum kita meninggalkan dunia, tinggalkan dunia berdahulu di hati kita, bukan di tangan kita. Ya kah? Di hati kita, bukan di tangan kita. Nabi Sulaiman sugih. Ya kah? Di hati kita. Kita ini maras di tangan kadeda dunia, di hati betuyuk dunia. Cinta ini, cinta ini, cinta ini. Nah, sama itu kita telah. Nah, kita sambungannya. Serta badan juga mujahadah. Nah, awak mujahadah. Awak mujahadah itu apa yo? Awak ini dibawa beribadah. Itu mujahadah ngarannya. Dibawa puasa, dibawa jungkang ruak, rukuk sujud, dibawa bahaji umroh, dibawa, nah itu mujahadah ngarannya. Dada orang nang santai itu dada. La rajula zaripun jalisun, di kitab Mutamimah, tidak ada laki-laki nang pintar nang santai. Bergerak, maju, berjalan, beramal. Mudahan ketujuh baca Quran, mudahan ketujuh bangun malam, mudahan ketujuh bersedekah, mudahan ketujuh baca salawat. Kada mau, kada dikarasi, kada mau. Happy jadi tangan seumur hidup kada beramal. Kada baca Quran macam-macam. Dinta, bukan dilarang ya, nang dilarang tuh nang intu kebanyakan. Nah, dinta. Coba dengarkan, kita berhitung matematika lah. Karena orang pintar itu kan orang bisa berhitung. Kan orang pintar dah. Orang berdagang itu nang imanan wahtisaban, ihtisab diambil kata-kata hisab. Hisab tuh berhitung. Orang pintar tuh orang berhitung. Yuk kita berhitung. Umur galib 60. Kita ulah 60. Mudahan sehat panjang umur. Punya lebih pada 60-70 berarti bonus pian. Umur galib itu nang kebanyakannya dunal galib, paukal galib. Jadi umur tuh bagi tiga. Ada dunal galib di bawah 60. Ya kan? Kepala 5 meninggal, kepala 4 mati. Kepalanya umur 30 mati sudah. Itu ngarannya dunal galib ngarannya. Ada galib tuh 60 70. Ada faukal galib. Wah, berapa umur kae? Datu 80 aja sih Din. Itu namanya faukal galib namanya. Mudahan kita paukal galib. Amin. 120 itu paukal galib. Jadi punya 60 separuh lagi. Jadi nang tua semangat. Separuh lagi. Semangat nih. Sama ini kita menghitung galib aja nah. 60. Umur 60 tahun.
Umur 60 tahun kita balik kita mazhab Imam Syafi'i 15 tahun. Nang kakanakan ada bekal nang main kelikir aja hidup. Itu kan masih jamin kelikir. Maksudnya disembahyang, kalau cari duit aja hidup. Kita itu sudah. Jangan kayak kakanakan lagu. Ya kan? Bahasa singkat bejambut sudah beuban sudah. Nah, didata berarti 60 dipotong 15. Ayo Pang kita belajar matematika. Berapa sisa? Ada pulpen. Iya. Umur 60. Umur 60 dipotong 15 dari kita lahir sampai 15 tahun hanya balik. Kalau tuh main kelayangan di hidup tak? Berapa sisa? Hah? 45. Kita belajar Risalah Muawana, Nasaihul Ibad, kitab lain. Kita guring, normal guring sehari semalaman itu guringnya 8 jam. Berarti 24 dibagi 8. 24 bagi 8 3. Berarti sadar kada sadar kita guring 1/3. Ya kah? Bangun kita 2/3. Sisa 45. 45 bagi 3. 45 bagi 3. Kita hitung bini aja. 15 tambah 15 tambah 15. Nah, bisa 15. Berarti 45 bagi 3 1/3 guring. Kita buang guring. Kakanakan kita buang 15 tahun. Kita buang umur kita di guring. Berarti 45 bagi 3 15 tahun. Sadar kada sadar kita membuang 2 kali 15. 15 tambah 15 30 tahun. 0 umur kita. Berarti punya pian berumur 60 dipotong 30. Sisa 4 betakon. 30 tahun ini kemana membawa? Hah? Tetawaan, berjalanan. Mudahan ketujuh baca Quran. Mudahan ketujuh hadir ke majelis ilmu. 30 saparu udah hilang. 15 tahun kita masa kanak-kanak. 15 tahun kedua kita guring. Tugin dihitung guring 8 kayak apa guring 20. Wis toro mangan toro. Ini belum ke jamban, ini belum di muka piring, belum. Siapa di sajadah, siapa di muka Quran. Ulun memadahi diri ulun ja. Jangan rasa pak amal. 30 tahun hilang umur kita kemana? 15 tahun kekanakan, 15 tahun kita guring. 15 tambah 15 30. Umur 60 mati mama. 60 dipotong 30 sisa. 30 ini belum terhitung di muka piring, belum. Nang 3 kali sehari, belum lagi ke jamban. Kadang nih supaya membuka akan pikir, karena imanan wahtisaban. Orang pintar tuh orang berhitung. Yuk kita berhitung nah. Al-akal mizanul insan. Akal itu dacing manusia. Jangan menghadang dacing di akhirat. Hasibu ampusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kamu sebelum kaina kita dihisab di akhirat. 30 tahun 0 kita guring kekanakan kita. Sisa 30 kemana 30 nih menggunakan. Dia letak. Mudahan kita ma'rifah kepada Allah. Amin ya Allah. Dan hamba namai ini risalah sulukul abdi ila ma'rifatillah. Artinya perjalanan hamba untuk mengenal kepada Allah. Karena makrifah kepada Allah itulah disebut jannatun muajjalah, surga nang disegerakan. Al jannah jannatani, surga itu ada 2, ada jannatun muajjalah wa hiya ma'rifatullah, wa jannatun ajilah, dan surga nang dikainaakan adalah dukhulul jannah. Mudahan surga berdatan. Surga di dunia makrifah kepada Allah. Ya kah? Surga di akhirat
adalah masuk surga. Kita ini kebanyakannya surga itu diarti kawin. Lain ma'rifah, bukan kawin. Surga dunia tuh kawin ya. Ma'rifah lawan Tuhan, bukan kawin. Mengatakan. Dan tiada pada ini risalah nisbah bagi hamba, melainkan hamba mengumpul, mengambil daripada perkataan ulama-ulama dan kitab-kitab muktabarah. Nah, ada ulamanya, ada kitab-kitabnya. Kita ini takutan bepandir tasawuf, cuma kalimatnya itu kadada nang muktabarahnya, takutan ibtiraan, ada itu takutan banget. Gitu. Nang ini gen tinggi banget ini, apalagi nang terbuat panah sama macam-macam gitu tak. Bingung orang awam mendengar. Dan harapan hamba pada Tuhan yang mendapati akan kesalahan atau kekeliruan baik pada pahaman atau tulisan akan membaguskan dengan habis-habis pikir dan hati yang bersih, dengan memberi uzur kepada hamba yang muda usia, jelas sedikit benar ilmunya dan jahat benar pahamannya, dan menutupi aib hamba. Mudah-mudahan Allah juga menutupi aib Tuhan, dan mudahan Allah mengikhlaskan akan ini amal dari orang yang mengajarkan dan orang yang mempelajarinya, dan menjadikan syafaat hari kiamat dengan berkat kasih sayang kepada orang yang jahil seperti hamba dengan memberikan pengajaran ilmu-ilmu agama pada mereka. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Kemudian halaman 6 mukaddimah selagi akan datang. Mudahan sehat, panjang umur, murah rezeki, umroh haji, anak cucu kita saleh salehah, mudahan segala hajat mudahan dikabulkan Allah, yang tak hutang mudahan hutangnya lunas, murah rezeki, mudahan kita husnul khatimah. Ya Rabbi bil Mustafa balagh maqasidana, ya wasi'al karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha karami, ya Rabbi bil Mustafa sidana waghfir lana ma madha. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudahan hati kita bersih. Amin ya Allah.